Bapak Dr. Lutfan Lazuardi, MKes PhD, dan Ibu Emma Madianingrum, SKep Nurse MKes PhD. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Program Studi Gizi Kesehatan FKK MKUGM, serta para mahasiswa Program Studi Gizi Kesehatan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Anissa yang akan memandu acara pada pagi hari ini dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Nah, jadi kegiatan pagi ini adalah sosialisasi yang dilakukan oleh HDSS Sleman mengenai data sekunder dan pemanfaatannya yang sudah secara rutin dilakukan setiap tahunnya. Baik, sebelum memulai acara, saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan pengenalan HDSS Sleman, kemudian ada demo website HDSS Sleman, tanya jawab dan diskusi, dan diakhiri penutup. Nah, jika nanti selama materi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman jika ingin bertanya, silahkan dapat mengetik pertanyaan di kolom chat atau juga bisa menyalakan mic ketika sesi tanya jawab dan diskusi seperti itu. Nah, di sini ada juga Bapak, Ibu, dan teman-teman gizi. Apakah ada yang pernah mendengar HDSS Sleman sebelumnya? Mungkin bagi yang pernah mendengar bisa rese, nanti akan dibantu oleh Mbak Mas Admin untuk mengaktifkan. Oke, karena belum. Nah, jadi mungkin di sini ada teman-teman yang masih galau gitu ya. Ini masa pandemi, tugas akhirnya gimana ya nanti, ambil datanya, tesisnya gimana, terus nanti pengeluaran skripsinya berapa ya, seperti itu. Nah, kegalauan teman-teman nanti mungkin bisa sedikit terjawab dalam sesi kedua, yakni pengenalan HDSS Sleman oleh Bapak Dr. Lutfan Lazuardi, MKes PhD. Nah, Pak Lutfan merupakan salah satu pengelola di HDSS Sleman pada divisi Stakeholder Engagement. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Lutfan kami persilahkan. Terima kasih Mbak Anissa. Selamat pagi Bu Nuning dan juga selamat pagi. Saya manggilnya apa ya? Adik-adik Mahasiswa ini yang prodi S1 Gizi ya. Baik, ya ini saya mau start video saya tapi ternyata ada masalah, barangkali nggak kelihatan di situ ya videonya. Tapi nggak apa-apa. Jadi bisa share Pak? Atau di-share dari situ tadi aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Oh, okay. Ya. Nah, baik, jadi salah satu aktivitas yang dilakukan fakultas itu ada yang terkait dengan survei longitudinal yang dilaksanakan di Sleman yang sekarang sudah berjalan tahun ke-6 ya Mbak Anissa dan Mbak Putri, yang saya kira nanti mungkin bisa menjadi salah satu opsi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan pengambilan topik untuk tesisnya, dan saya kira ini menjadi salah satu sumber data yang barangkali relevan juga untuk dianalisis lebih lanjut karena sudah banyak datanya yang mencakup sekitar 20.000 individu di Sleman yang diikuti terus. Baik, saya atas nama HDSS mewakili teman-teman dari HDSS pagi ini ingin menyampaikan beberapa informasi yang barangkali nanti akan penting untuk pertimbangkan. Ini ada Bu Uga juga yang sebenarnya salah satu peneliti juga di HDSS yang banyak tahu juga. Barangkali saya di konteks keilmuan gizinya mungkin nggak terlalu banyak pengetahuannya, tapi saya kira nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Slide, ya.
Baik, jadi HDSS Sleman ini adalah penelitian. Jadi kalau dari singkatannya HDSS itu kepanjangan dari kependekan dari Health Demographic and Surveillance System, yang sebenarnya itu merupakan nama yang umum dipakai di level global untuk memberikan gambaran mengenai survei demografi dan kesehatan yang diselenggarakan di populasi. Dan HDSS Sleman itu juga mengacu ke berbagai standar internasional ya, sehingga kita barangkali nanti kalau untuk kepentingan membandingkan antar negara harapannya juga bisa dilakukan. Nah, HDSS Sleman sendiri itu adalah penelitian longitudinal yang wilayah lokasinya adalah di Sleman ya, di Kabupaten Sleman, yang mencerminkan merepresentasikan masyarakat Sleman. Di Sleman sendiri itu ada sekitar 1,3 juta penduduk ya, sementara yang diambil di Sleman ini untuk merepresentasikan situasi yang mencerminkan berbagai karakteristik di Sleman itu ada 5.000-an rumah tangga dengan sekitar 20.000 individu yang ada di dalamnya. Dan ini diikuti terus yang sekarang sudah sampai pada tahun ke-6. Dan setiap tahun itu datanya selalu diupdate. Nah, ini gambaran dari lokasi penelitiannya yang ada di Sleman. Nah, terus kemudian untuk data apa saja yang diambil, ini barangkali teman-teman bisa melihat bahwa HDSS sudah dimulai sejak 2015 yang sudah cukup lama, dan setiap tahun itu ada data yang diambil, ada yang diupdate, dan ada juga yang ditambahkan atau difokuskan. Misalnya kalau untuk yang terkait demografi itu setiap tahun selalu diupdate ya. Jadi data demografi, kemudian juga terkait dengan penyakit menular dan faktor risikonya itu selalu diupdate setiap tahun. Termasuk juga penyebab kematian yang dilakukan dengan verbal autopsi. Karena umumnya di Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya, penyebab kematian itu tidak mudah untuk diketahui, karena biasanya banyak kematian yang tidak di rumah sakit atau di vaskes, sehingga umumnya tidak diketahui. Nah, untuk mencoba melihat apakah penyebab kematiannya itu karena penyakit tertentu, itu terus kemudian dilakukan verbal autopsi, yang itu dilakukan juga oleh HDSS. Terus kemudian ya terkait dengan ya barangkali meskipun gizi, saya kira ada banyak relevansinya juga untuk mengetahui berbagai data yang lain, misalnya terkait dengan kesehatan ibu anak, yang barangkali dalam program stunting untuk menyelesaikan masalah stunting sekarang juga ada relevansinya. Dan ini juga diambil secara rutin di HDSS Sleman. Mungkin nanti data apa saja detailnya itu bisa kita diskusikan dan bisa diakses di websitenya juga. Terus kemudian ya ini penelitinya. Jadi sebenarnya penelitian ini itu adalah penelitian yang skalanya besar, melibatkan banyak disiplin ilmu, dan juga dananya lumayan besar ya. Makanya kenapa tidak banyak penelitian yang menggunakan skema longitudinal seperti ini, karena sangat besar biayanya dan juga tidak mudah karena harus banyak yang dipersiapkan, terus kemudian juga untuk memastikan bahwa respondennya itu bisa kita ikuti terus, itu ternyata juga tidak mudah. Nah, ini sehingga menjadi salah satu keunggulan untuk HDSS ini. Dan biasanya memang negara maju yang barangkali punya skema model pengambilan data longitudinal seperti ini. Tapi kita bersyukur di UGM ini kita sudah memulai, dan harapannya bisa bisa dipergunakan, dimanfaatkan datanya. Dan ini ya mungkin kalian bisa lihat ada banyak timnya juga, termasuk juga yang dari Departemen Gizi Kesehatan itu juga terlibat di sini, sehingga relevansinya untuk kalian semua saya kira akan sangat besar juga.
Ya, terus kemudian manfaatnya apa? Jadi HDSS Sleman ini tentu saja akan harapannya bisa memberikan manfaat untuk memantau situasi kesehatan, termasuk juga mengetahui faktor risiko yang ada dan juga barangkali akan nanti banyak dipergunakan untuk strategi promosi dan prevensinya. Terus kemudian juga kalau terkait dengan epidemiologi itu bisa mengidentifikasi menganalisis penyakit baik dari sisi waktu, kemudian tempat maupun juga orangnya. Kemudian yang juga diharapkan bisa dari HDSS itu adalah untuk menyediakan data bagi tadi intervensi tadi atau respon atau actions ya, misalnya untuk mengembangkan model promosi kesehatan yang tepat itu bisa menggunakan data ini. Dan yang juga penting itu bisa untuk memfasilitasi, men-trigger penelitian-penelitian selanjutnya ya. Jadi memang seperti juga halnya manfaat surveillance secara umum, itu barangkali nanti akan memberikan gambaran awal mengenai situasi yang ada, tapi nanti bisa dilanjutkan dengan penelitian yang lebih spesifik, sehingga ini juga sangat penting untuk bisa diketahui dari data yang sudah ada. Dan sebenarnya aktivitas kita ini adalah untuk memperkenalkan kalian untuk bisa nanti memanfaatkan datanya, sehingga barangkali kalau belum ada ide dan juga ada kendala untuk melakukan penelitian yang sudah direncanakan karena ada pandemi, salah satu opsinya bisa menggunakan data dari HDSS. Terus kemudian sudah ada lumayan banyak publikasinya dan kita berharap nanti akan bertambah lagi, baik yang nasional maupun yang internasional. Dan kalau dilihat ada juga yang barangkali sudah terkait dengan gizi sudah dimasukkan di sini juga enggak ya? Ya ini misalnya yang dari Bu Ika Ratna dan Bu Sutiawati terkait dengan feeding practice and nutritional status di balita di Sleman. Dan saya kira sebenarnya Bu Uga juga banyak penelitiannya dengan data DSS ini ya Bu Uga, yang nanti bisa sharing juga. Siap Pak. Ya, slide. Ya, ini salah satu contoh publikasi yang sudah dilakukan. Dan kita berharap nanti akan lebih banyak lagi yang memanfaatkan data HDSS ini. Kalau melihat dari keunggulannya, sebenarnya salah satu yang menarik adalah bahwa datanya itu sifatnya longitudinal ya, sehingga ini barangkali yang membedakan dengan penelitian-penelitian biasa yang umumnya cross-seksional. Baik, nah di kesempatan ini kami sebenarnya ingin menginformasikan peluang untuk memanfaatkan data HDSS ini, dan tentu saja nanti akan difasilitasi juga untuk bisa menggunakannya, termasuk juga dalam konteks untuk memahami lebih lanjut, termasuk juga dalam konteks untuk nanti ketika sudah mendapatkan datanya untuk analisis, kemudian untuk menulis ke jurnal itu akan difasilitasi dalam bentuk workshop-workshop. Nah, kami sebenarnya berharap bahwa yang di bagian gizi kesehatan juga akan banyak yang memanfaatkan, dan harapannya nanti ada penelitian yang bisa ada data analisis data yang bisa di publikasi di jurnal-jurnal, sehingga untuk penelitian ini barangkali nanti teman-teman bisa ya kalau tertarik diskusi lebih lanjut dengan pembimbing, dan nanti biasanya akan mungkin menentukan topik yang lebih spesifik, terus kemudian nanti secara umum kalau terkait dengan prosedurnya itu nanti akan ada surat
rekomendasi yang ditujukan termasuk juga ke Komisi Etik untuk mempermudah proses ethical clearance-nya, dan untuk pemanfaatan data ini kalau bagi sivitas di lingkungan FKKMK itu tidak berbayar, sehingga harapannya bisa dimanfaatkan dengan optimal dan bisa menggunakan data dari 5 siklus yang sudah dilaksanakan. Jadi sebenarnya datanya sangat kaya dan saya kira sangat penting, menjadi salah satu keunggulan yang menarik dibandingkan barangkali dengan data lain yang biasanya sifatnya seksional. Nah, nanti akan barangkali kalau untuk detailnya, kalau sudah ada minat, itu saya kira nanti di Prodigisi akan juga memfasilitasi untuk diskusi dengan pembimbing ya, sehingga nanti pembimbing juga bisa memfasilitasi untuk kontak dengan tim HDSS, dan kita berharap bahwa ada komitmen untuk mempublikasikan ke jurnal juga, yang itu harapannya bisa dilakukan. Baik, slide selanjutnya. Jadi ada 3 skema peluang kerjasama. Yang pertama adalah menggunakan data sekunder yang sudah tersedia, yang sudah berjalan selama 5 siklus tadi. Tapi memungkinkan juga kalau misalnya akan ada pengambilan data primer yang menggunakan sampling frame-nya HDSS. Jadi kalau misalnya ingin ada tambahan data yang mungkin belum di-cover oleh HDSS, tapi ada relevansinya dengan data yang sudah ada di HDSS, misalnya ingin mengetahui lebih jauh mengenai salah satu isu barangkali. Jadi ada pertanyaan yang belum bisa dijawab di HDSS, itu bisa dilakukan penelitian lagi dengan menggunakan sampling frame-nya HDSS yang disebut sebagai nested research. Nah, di samping itu memungkinkan juga kalau ada pengabdian masyarakat yang barangkali terkait dengan isu-isu yang ada juga di HDSS tadi, misalnya terkait dengan penyakit tidak menular, terkait dengan program KIA, terkait dengan termasuk juga gizi. Itu ada banyak peluang untuk bisa menggunakan data HDSS ini sebagai ya mungkin data pendukung untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Iya. Terus kemudian ya ini secara umum alurnya untuk mendapatkan data. Jadi nanti ketika misalnya dari gizi kesehatan, baik misalnya mahasiswa maupun dosen ada yang tertarik, itu bisa melakukan permintaan data dengan menyiapkan rencana proposal, draft proposal, meskipun barangkali bisa draft yang singkat, karena barangkali masih dalam proses, karena mungkin juga belum ada bayangan data yang tersedia seperti apa. Itu saya kira masih memungkinkan, sehingga nanti bisa menjadi panduan kira-kira interest-nya dari teman-teman itu di topik yang mana, dan nanti mungkin juga akan ada tim yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan data, kemudian juga jumlah sampel size-nya yang sudah ada di HDSS itu berapa, untuk mempermudah memfokuskan proposalnya, dan itu dikirimkan ke sekretariat HDSS yang bisa diakses juga lewat website maupun juga ada emailnya. Terus kemudian nanti akan review oleh tim HDSS dan juga akan kalau memang nanti sudah selaras dari permintaan dan juga ketersediaan datanya, itu nanti bisa diproses lebih lanjut. Termasuk juga nanti akan ada pengantar untuk ethical clearance-nya. Baik, terus kemudian ya ini berbagai hal yang sudah dilakukan dari HDSS Sleman yang dilakukan di berbagai
situasi dan aktivitas, misalnya ada penyuluhan masyarakat, ada workshop untuk pengambilan data, kemudian juga ada sosialisasi kepada masyarakat yang ini menjadi aktivitas rutin yang dilakukan. Termasuk juga workshop analisis data ya. Jadi umumnya nanti ketika sudah ada ketertarikan untuk menggunakan data HDSS dan sudah memproses untuk mendapatkan datanya, di beberapa bulan ke depan itu akan ada workshop mulai dari analisis data sampai juga nanti workshop untuk penulisan manuskripnya, sehingga harapannya bisa membantu tim untuk nanti mempublikasikan apa yang sudah diminta tadi. Slide. Ya, ini sekilas dari summary data yang sudah ada dari tahun 2005 sampai 2019. Jadi dari data ini memperlihatkan adanya transisi demografi ke penduduk yang makin banyak usia lansianya ya. Iya, terus kemudian juga kalau dilihat tadi yang usia produktif itu barangkali banyak yang mungkin meninggalkan Sleman ya, bekerja di luar Sleman, tapi ketika nanti sudah mulai pensiun itu balik lagi ya. Ya kalau dilihat ada peningkatan yang cukup signifikan mulai dari usia 60-an ya, baik kelompok laki-laki maupun perempuan. Dan Sleman termasuk yang angka harapan hidupnya itu tertinggi di Indonesia. Termasuk juga di populasi HDSS Sleman ini ada sentenarian juga ya, Mbak Ratri. Ya, sentenarian itu orang yang usianya di atas 100 tahun. Iya benar Pak, ada sekitar 5 sentenarian. Ya. Jadi ini saya kira isu yang menarik juga barangkali kalau mau ada ya case study terkait dengan gizi yang nanti bisa jadi nested research juga. Mungkin akan menarik juga bagaimana pola ya nutrisinya atau barangkali mungkin juga gaya hidupnya untuk mengetahui kelompok sentenarian ini. Baik, terus kemudian ini contoh yang lain lagi terkait dengan penolong persalinan pada bayi lahir hidup. Jadi ya kecenderungannya yang SC ya, yang sesar itu meningkat. Yang ini barangkali menunjukkan juga adanya pola perubahan praktek kedokteran ya. Kalau dilihat dari data yang lain itu umumnya ada peningkatan yang signifikan dari dulu yang beberapa dekade lalu yang kurang dari 5%, sekarang sudah sampai di atas 25% ya. Sehingga ini menarik juga untuk dicermati. Termasuk juga BBLR yang ya cukup fluktuatif, tapi ini kasusnya juga lumayan signifikan sebenarnya. Baik, terus kemudian inisiasi menyusu dini, ini juga ya ditanyakan, termasuk juga bayi yang mendapatkan ASI eksklusif itu ada peningkatan kalau dibandingkan dengan tahun 2016. Jadi ini sebenarnya summary awal, tentu saja nanti memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut, termasuk juga kalau nanti barangkali akan ada pengambilan data karena mungkin data yang ada itu belum bisa menjawab kenapa dan mengapanya, itu memungkinkan juga untuk dikembangkan nested research. Ya, ini MPASI, jadi ya memang mungkin ada beberapa yang tidak tahu atau belum diberikan cukup banyak ya, dan ini saya kira bisa menjadi salah satu topik juga yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Terus kemudian cakupan imunisasi, ya ini ada fluktuasi juga ya, meskipun semuanya sudah di atas 90% ya. Tapi yang menarik bahwa
ya meskipun imunisasinya itu cakupannya sudah lumayan bagus, tapi kasus wabah misalnya campak itu masih juga terjadi, sehingga ini sebenarnya menginisiasi kita untuk ada hipotesis yang memicu pertanyaan selanjutnya untuk dilakukan penelitian yang lebih detail lagi, misalnya kenapa kok bisa terjadi hal seperti itu ya, meskipun cakupan imunisasinya sudah tinggi, tapi ternyata masih ada juga banyak kasus wabah. Apakah yang kena wabah tadi itu terklaster di kelompok-kelompok tertentu yang mereka belum diimunisasi, atau mereka juga termasuk yang sudah diimunisasi. Nah, ini yang harapannya nanti bisa ditelaah lebih lanjut dari data yang ada, dan mungkin kalau belum semua bisa terjawab, itu bisa dilakukan nested research. Ya. Slide. Nah, ini berbagai alasan ya. Jadi ternyata memang juga ada yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap ya, dengan berbagai alasan. Dan kalau melihat dari kasus pada waktu kampanye imunisasi MR kemarin, itu isu-isu yang muncul seperti isu halal haram, kemudian juga tidak percaya dengan imunisasi. Jadi yang anti-vax itu ternyata juga lumayan banyak. Nah, yang menarik itu juga ada yang alasannya itu karena kesibukan. Sementara sebenarnya mungkin menganggap imunisasi itu penting, dan ini tentu saja akan menjadi hal yang perlu diintervensi untuk memastikan bahwa anak-anak yang tadi harusnya diimunisasi itu bisa ditarget untuk mendapatkan imunisasi. Ya, ini terkait dengan pemberian vitamin A yang ada di HDSS Sleman. Barangkali nanti mungkin bisa kita lihat detailnya seperti apa ya. Jadi ini proporsinya untuk masing-masing kelompok umur. Slide. Dan salah satu sebenarnya yang fokus untuk HDSS Sleman adalah prevalensi penyakit menular yang tentu saja masih menjadi masalah di Indonesia, termasuk juga di Sleman. Dan juga penyakit tidak menular sebenarnya ya, Mbak Ratri. Slide. Sehingga barangkali kalau nanti akan dikaitkan juga dengan isu yang terkait dengan nutrisi, itu barangkali menarik juga untuk ditelaah lebih lanjut. Nah, ini pola penyakit yang tidak menular yang ada di Sleman ya. Jadi hipertensi, DM yang juga di level nasional itu cukup tinggi prevalensinya, itu ternyata selaras juga dengan apa yang dilihat di Sleman, termasuk juga kanker ya. Sehingga ini ya menjadi barangkali background yang penting untuk mungkin menceritakan itu seperti apa. Dan ada juga kecenderungan transisi yang lebih muda ya, sehingga beberapa penyakit ini yang tidak menular, yang non-communicable disease ini usia awal terkenanya itu juga semakin muda dibanding kalau dibandingkan dari tahun ke tahun. Slide. Kemudian ada konsumsi makanan beresiko subsampel. Dan ini mungkin ada informasi lebih lanjut mengenai grafik ini dari Mbak Ratri atau Bu Uga barangkali yang ahli gizi. Mungkin Mbak Ratri lebih paham, Mbak Ratri. Ya, Ibu, mohon izin untuk menyampaikan. Kami di tahun 2016 atau di HDSS siklus 2 mengumpulkan data konsumsi makanan beresiko pada responden yang usianya lebih dari 18 tahun. Ada beberapa jenis makanan seperti makanan manis, penyedap, minuman berkafein, dan lain sebagainya. Kami menanyakannya frekuensi konsumsinya berapa banyak, kemudian ada
kami kategorikan menjadi sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah seperti itu. Jadi bisa diketahui kalau misalnya makanan manis masih mendominasi lebih dari 80% itu sering mengkonsumsi, kemudian penyedap lebih dari 70%, kemudian untuk makanan berkafein, minuman berkafein bukan kopi juga lebih dari 60% dan sebagainya. Teman-teman juga bisa menggunakan data ini misalnya mau lihat profilnya, kemudian atau misalnya mau dianalisis dengan kejadian penyakit tidak menular atau misalnya dihubungkan dengan variabel-variabel lain juga bisa. Nanti bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Misalnya tertarik, ternyata makanan manis tinggi nih, karakteristik keluarga mana sih yang makanan manisnya tuh tinggi seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin menarik untuk bisa ditindaklanjuti untuk penelitian skripsi seperti itu. Mungkin dari Bu Uga atau Pak Lutfan ada yang ingin ditambahkan? Iya, mungkin yang pernah diteliti juga terkait dengan konsumsi makanan beresiko sudah menghasilkan satu skripsi ya Mbak Ratri ya. Jadi dari data sekunder ini, jadi membandingkan antara konsumsi satu paper dan satu skripsi ya. Yang skripsi ini dikaitkan dengan penyakit tidak menular yaitu hipertensi, sementara yang artikel itu dibandingkan antara di kota dengan di pedesaan, bagaimana konsumsi makanan berisiko, gitu ya Mbak Ratri ya? Iya benar Bu Uga. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Uga. Monggo Pak Lutfan. Ya, terima kasih Bu Uga, Mbak Ratri. Jadi sebenarnya ada banyak hal bisa kembangkan lebih lanjut dari grafik ini. Jadi ini mungkin nanti bisa menjadi ide awal untuk penelitiannya. Baik, slide. Ya, ini termasuk juga yang saya kira menarik ya. Jadi terkait dengan konsumsi buah dan sayur yang ternyata masih banyak yang relatif kurang ya asupan buah dan sayur. Terus kemudian juga aktivitas fisiknya. Ya ini sudah lumayan sebenarnya Mbak kalau yang ini ya, high physical activity ya. Tapi barangkali nanti mungkin perlu dilihat kalau dikelompokkan berdasarkan tahun pengambilannya itu apakah ada peningkatan atau tidak. Dan tentu saja yang juga sangat menarik kalau terkait juga dengan penyakit tadi, faktor risiko penyakit terutama juga yang penyakit tidak menular adalah status merokok ya. Jadi lumayan banyak juga, ada 20-an% yang menjadi perokok aktif ya. Ya, ada mungkin keterangan dari Mbak Ratri kalau ini terkait grafis ini. Izin menyampaikan di tahun 2018 itu kami melakukan pengambilan data, pengukuran lingkar pinggang dan lingkar panggul. Itu beserta dengan tadi beberapa variabel penyakit faktor risiko penyakit tidak menular seperti konsumsi buah sayur, aktivitas fisik, kemudian juga ada lingkar pinggang dan lingkar panggul. Nah ini bisa dilihat jadi ada laki-laki dan perempuan. Untuk lingkar pinggangnya itu rata-rata sekitar 82 untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan itu lebih besar seperti itu, sekitar 84 cm. Kemudian untuk lingkar panggulnya 92 untuk yang laki-laki dan 95 untuk perempuan. Ini bisa menjadi indikator status gizi. Memang tidak se-gold standard BMI, tapi kemarin juga ada beberapa yang menganalisis data ini dengan kejadian jantung koroner. Nah, itu juga menarik hasilnya. Jadi mungkin dari data ini bisa dihasilkan waist-hip ratio sehingga bisa nanti dihubungkan dengan indikator gizi yang lain seperti itu. Mungkin dari Bu Uga ada yang mau ditambahkan? Iya, mungkin dari ini karena penyakit tidak menularnya itu kan banyak ya, jadi mungkin bisa
banyak bisa dimanfaatkan untuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Ratri ya, dengan apa namanya dihubungkan dengan berbagai macam penyakit tidak menular gitu. Jadi ini potensi untuk menggunakan data sekunder untuk gizi itu sangat memungkinkan gitu. Terima kasih Bu Uka. Kembalikan ke Pak Lutfan yang memperlihatkan. Iya. Slide. Terima kasih Bu ke Mbak Ratri. Ya, ini kalau secara umum gambaran penyebab kematian tertinggi di Sleman berdasarkan data verbal autopsinya ya. Jadi stroke, terus kemudian juga ya memang mungkin banyak juga yang tidak spesifik ya, seperti misalnya yang ini unspecified cardiac disease. Tapi setidaknya bisa memberikan gambaran apakah karena misalnya penyakit menular atau yang yang non communicable disease yang NCD, sehingga ini barangkali memberikan gambaran juga kalau ingin nanti spesifik melihat yang terkait dengan isu-isu gizi dan nutrisinya, mungkin akan jadi penelitian yang menarik juga. Slide lebih ya, saya kira itu dan nanti saya kira kalau ingin lebih detail lagi termasuk katalognya itu ada di website ini hdss.fk.ugm.ac.id, sehingga barangkali kalau ingin tahu lebih detail termasuk instrumen kuesionernya itu ada di sana juga. Yang ditanyakan apa itu akan bisa memberikan gambaran juga data yang tersedia itu seperti apa. Ya, barangkali itu mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan ke Mbak Ratri. Terima kasih Mbak Ratri. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfan atas pemaparannya. Jadi Bapak Ibu yang terhormat dan juga teman-teman di sini dari HDSS Sleman saat ini sudah mengumpulkan 5 tahun dari pengumpulan data dan tahun ini adalah jalan siklus ke-6. Kemudian sangat banyak sekali variabel-variabelnya, kemudian dari terutama untuk topik gizi tadi juga masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa dieksplor, dan juga penawaran kerjasamanya bisa berbentuk data sekunder, namun jika masih beberapa belum menjawab terkait mengapa dan kenapanya, nanti bisa melalui sistem nested research dan juga penawaran kerjasama untuk pengabdian masyarakat. Kemudian menyambung dari Pak Lutfan terkait katalog data dan juga kuesioner, instrumen, dan lain sebagainya bisa diakses melalui website kami. Nah, untuk menjelajahi website bersama akan ada website tour yang akan dipandu oleh Mbak Ratri Kusumawardhani SGZ. Kepada Mbak Ratri, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nisa untuk waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Ratri Kusumawardhani dari alumni S1 Gizi tahun 2012 angkatannya, lulus tahun 2016. Mungkin mau sharing sedikit terkait cara menggunakannya, kemudian nanti karena semua informasi itu kami publish di website, jadi untuk membantu Bapak Ibu dosen maupun teman-teman di gizi untuk bisa mencari informasi, untuk membantu mungkin penulisan tugas akhir atau sebagai ide-ide awal kira-kira kalau di Sleman itu permasalahan kesehatannya apa, kemudian penelitian yang menarik apa gitu, mungkin bisa membantu teman-teman untuk tugas akhirnya. Mohon izin untuk share screen. Saya sedikit saja mungkin menyampaikan, nanti kalau ada pertanyaan atau misalnya ada hal yang kurang jelas bisa di chat di kolom chat seperti itu, nanti bisa sambil diskusi aja. Oke, mungkin bisa teman-teman sambil kalau bisa buka browsernya gitu, bisa kunjungi hdss.fk.ugm.ac.id, nanti akan saya pandu step-stepnya. Saya mau memberikan outline dulu, kira-kira kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan data, bagaimana ya prosesnya seperti itu. Nah,
Di website kami sudah ada beberapa menu yang bisa membantu Bapak Ibu dosen maupun teman-teman untuk bisa mengakses data. Pertama tentang HDSS, itu mungkin bisa dibaca-baca dulu terkait mengenal lebih lanjut HDSS itu seperti apa, metode pengambilan datanya seperti apa, kemudian sudah ada publikasi terkait desain penelitiannya, nanti bisa diakses di menu bagian tentang HDSS. Kemudian nanti kita bisa menuju ke peluang kerjasama untuk mempelajari skema kerjasamanya. Tadi sudah disebutkan ada 3. Yang pertama data sekunder, nested research, maupun pengabdian masyarakat. Jadi mana yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari teman-teman maupun Bapak Ibu sekalian. Kemudian bisa dilihat juga dari penelitian sebelumnya. Nanti ada ide penelitian apa yang mungkin dari hasil analisis sebelumnya itu ada saran terkait penelitian yang sebaiknya dilakukan atau misalnya ada hal-hal yang menarik yang bisa dilakukan seperti itu. Kami juga menyediakan hasil penelitian dan visualisasi data, ada bentuk leaflet dan bentuk visualisasi data dengan Tableau, nanti bisa dilihat bersama-sama, ada katalog kuesioner dan metadata. Di bagian ini kita bisa melihat pertanyaan, kemudian nanti saya tunjukkan bentuknya seperti apa, kemudian pengajuan permohonan data, nanti sudah bisa diakses melalui online juga, jadi nanti Bapak Ibu dosen maupun teman-teman bisa mengunduh formulirnya, kemudian nanti mengisi formnya juga via online seperti itu. Nah, misalnya kebingungan dengan step-step ini, nanti bisa menghubungi staf HDSS, ada Mbak Putri, ada saya, ada Mbak Nisa juga yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut terkait HDSS seperti itu. Bisa dicatat nomor WhatsApp-nya maupun dari emailnya, nanti bisa berkontak di nomor kontak ini. Nanti mungkin nanti misalnya saya ambil satu contoh, misalnya saya tertarik topik penelitian pada status gizi orang dewasa, misalnya seperti itu. Nanti coba kita step by step-nya caranya seperti apa. Oke. Kita menuju ke website-nya HDSS. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Ratri, sudah jelas. Bisa mengunjungi di hdss.fk.ugm.ac.id. Di sini sudah ada beberapa menu, tadi seperti yang saya jelaskan. Di tentang kami ada tentang HDSS, untuk mengetahui lebih lanjut terkait HDSS, ada wilayah kerja, video profil misalnya. Ada juga penjelasan terkait video profil dan para ahli yang tergabung di HDSS Sleman. Kemudian ada peluang kerjasama, ada penelitian yang masih berjalan, kemudian hasil pemanfaatan data bisa dari bentuk publikasi ataupun tugas akhir seperti itu. Sudah ada beberapa teman kakak-kakak alumni gizi juga yang memanfaatkan data dari HDSS seperti itu untuk tugas akhirnya. Kemudian ada data, katalog kuesioner, kemudian metadata maupun pertanyaan umum. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan pengguna data seperti itu. Nanti misalnya teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa juga dicek di bagian ini supaya bisa mengetahui lebih lanjut terkait HDSS seperti itu. Hasilnya ada laporan visualisasi data, nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Ini berita, ada misalnya kegiatan, karena HDSS itu tidak hanya pengambilan data, tapi juga ada kegiatan workshop, pelatihan, maupun pengabdian masyarakat, nanti bisa dicek di bagian berita. Oke. Faktanya bahwa HDSS sudah 5 tahun pengambilan data, cukup banyak variabel demografi, variabel kesehatannya lebih banyak lagi, dan lebih dari 17 juta data sel yang kita hasilkan. Ini nanti cara memanfaatkan data secara general, kemudian nanti teman-teman bisa melihat tentang HDSS. Coba. Nanti bisa dibaca, ada keterangan terkait sampel, kemudian nanti etika. Nah, ini juga ada penelitian yang
desain paper, jadi penjelasan lebih lanjut terkait HDSS Sleman bisa diakses di sini. Kemudian mungkin video profile, jadi sudah ada bentuk video. Nah, ini juga ada yang mana lebih jauh data HDSS, ini terkait kami pernah sosialisasi juga, dan ini lebih lanjut, lebih teknis terkait penggunaan datanya, nanti bisa di-play di sini, nanti hasil sosialisasinya juga akan kami share via YouTube, jadi teman-teman yang belum bisa bergabung atau Bapak Ibu dosen yang belum bisa bergabung juga bisa menonton videonya. Kemudian di peluang kerjasama, ini ada penjelasan sedikit terkait modul pengambilan data, kemudian siklusnya, kemudian alur permohonan datanya bagaimana. Nanti bisa dibaca, kemudian nanti juga ini formulir permohonan datanya juga sudah ada. Ketika ingin mengisi form permohonan data bisa menyiapkan scan kartu identitas, kemudian ada proposal penelitian secara singkat yang menyampaikan tujuan, kemudian metode, kemudian rencana analisis, dan variabel apa saja yang ingin diambil. Kemudian nanti daftar variabel bisa juga diunduh di sini. Kemudian nanti ada juga surat pernyataan, karena tadi kan pengguna data diharapkan berkomitmen untuk mempublikasikan dari hasil analisisnya, jadi nanti bisa dicek di format surat pernyataan seperti itu. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mbak Ratri. Terima kasih. Mungkin untuk ke websitenya, mohon menggunakan HTTPS, ya. Kalau misalnya, kalau enggak di search di Google hdss.fk.ugm.ac.id dengan depannya HTTPS. Ini juga bisa diunduh untuk mengetahui lebih lanjut terkait HDSS. Kemudian ini nanti form-formnya untuk juga ada surat pernyataannya. Oke. Ini kita bisa lihat tadi misalnya modul pengambilan data. Misalnya kita tadi mau saya tertarik terkait obesitas ya misalnya. Untuk obesitas itu ada di mana ya? Nanti kalau di sini mungkin belum kelihatan. Nanti saya coba untuk ke katalog kuesionernya. Nanti di sini mungkin bisa dibaca sendiri untuk data sekunder, kemudian riset dan pengabdian masyarakatnya. Oke, misalnya saya tertarik untuk meneliti terkait obesitas seperti itu. Nah, kita lihat katalog kuesionernya. Oke, siklus 1, siklus 2 ini bisa teman-teman unduh untuk kuesionernya. Jadi ada kecamatan, desa, kemudian data-data yang lain. Tapi kalau misalnya melihat seperti ini terlalu sulit untuk Bapak Ibu dosen maupun untuk teman-teman mahasiswa, mungkin bisa masuk ke bagian metadata. Metadata ini kami buat untuk membantu mengetahui daftar pertanyaan dari siklus pengambilan data, opsi jawaban maupun artikel publikasi yang menggunakan data tersebut. Jadi bentuknya seperti spreadsheet. Jadi nanti ada bagian filter kata kunci, nanti bisa difilter untuk bisa melihat sesuai dengan minat penelitiannya. Kemudian juga ada kode variabel, nanti itu yang harus dicatat saat request data. Kemudian ada pertanyaannya seperti apa.
Untuk selain itu, karena kami juga ada pengambilan data dari beberapa siklus, jadi juga ada penanda siklusnya. Jadi misalnya untuk siklus hanya ingin mengambil data dari siklus 1 dan siklus 2 bisa difilter dengan menggunakan siklus ini. Ada juga terkait opsi jawaban, jadi nanti misalnya ingin mengetahui misalnya pertanyaan terkait misalnya metode bersalinan seperti itu. Nah, opsi jawaban apa yang tersedia, nah itu nanti bisa dilihat di sini. Misalnya ini kosong, berarti pertanyaan tersebut jawabannya adalah jawaban terbuka. Lanjut juga artikel terkait, nanti bisa dibaca-baca. Mungkin Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman yang belum familiar dengan menggunakan filter, nanti di sini juga sudah ada step by step caranya, jadi nanti bisa diikuti saja cara menggunakan filternya seperti itu. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, metadata bisa diakses melalui 2, bisa diunduh. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengunduh filenya atau bisa dilihat. Jika nanti ingin mengunduh, nanti dimohon untuk mengisi Google Form dari nama instansi dan lain untuk keperluan. Nanti akan kami sediakan link untuk bisa mengunduh. Sedangkan untuk mapping variabel, mungkin mencoba sedikit bagaimana menggunakan file metadata. Sebentar, masih menguat. Jadi bisa tampilan filter, nanti bisa diklik buat tampilan sementara baru. Okay. Jadi di sini sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada, misalnya konsumsi buah, kode variabelnya apa, pertanyaannya gimana, kemudian dia ada di siklus berapa. Berarti ini ada di siklus 4, kemudian tipe datanya numerik, sehingga di sini tidak ada opsi jawaban, nanti kan hasilnya berapa porsi rata-rata, berarti nanti angka, kemudian nanti jenis respondennya, kemudian ini artikel yang terkait apa, sudah ada yang menggunakan, seperti itu. Oke. Nanti bisa dilihat kata kuncinya yang tersedia apa aja, misalnya aktivitas fisik, alisan tidak berobat, asuransi, bahan bakar, berat lahir, dan sebagainya. Ini nanti bisa dilihat di sini menggunakan filter. Nah, misalnya saya tadi mau mencari data terkait obesitas seperti itu. Nanti kalau obesitas bisa dilihat di mana. Kemudian sejak lahir ada, kemudian penyakit tidak menular ada, penyakit menular ada. Coba saya kosongkan, kemudian saya pengukuran. Pastikan bahwa tidak ada filter yang hidup. Misalnya saya mau lihat aktivitas fisik dan data cedera, kemudian demografi. Nanti bisa dicek di sini. Ini sudah, jika diambil untuk kata
kuncinya hanya aktivitas fisik, jadi nanti yang terpilih hanya aktivitas fisik saja, jadi jenis pekerjaannya apa, seperti itu. Itu misalnya kesulitan bisa menggunakan Ctrl F. Misalnya perkawinan, ada status perkawinan, kemudian lingkar. Nah, ada pengukuran lingkar. Jadi pengukuran lingkar itu ada di siklus 4. Bentuknya numerik juga, responden utama, dan sudah ada beberapa bahan rutin yang menggunakan. Mungkin itu nanti bisa dicoba-coba sendiri untuk dasarnya. Oke, untuk metodika. Mungkin untuk hasil nanti bisa dicek. Ada beberapa visualisasi data yang sudah kami sediakan, misalnya data fisik, merokok, dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek kontennya seperti itu. Mungkin bisa ditanyakan jika ada hal-hal yang belum jelas dari yang saya sampaikan, nanti bisa disampaikan ketika sesi diskusi. Kalau dari saya cukup. Untuk Mbak Nisa dan Mbak Putri, misalnya ada yang mau ditambahkan, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Ratri atas website tour-nya. Izin mengingatkan untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman di sini untuk mengisi presensi melalui bit.ly/presensi sosialisasi HDSS atau bisa dilihat di room chat seperti itu. Nah, untuk sesi selanjutnya ya ini tanya jawab dan diskusi. Nanti akan ada juga Mbak Putri yang akan membersamai kita. Ini karena dari kolom chat belum ada pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa langsung raise hand seperti itu dan mic akan diaktifkan oleh host. Apakah sudah ada teman-teman dan juga Bapak Ibu? Atau mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nuning. Ya, terima kasih Dr. Lutfan dan seluruh staf HDSS yang telah memberikan gambaran mengenai data HDSS yang tentunya juga bermanfaat ya bagi kami semua di Departemen Gizi, terutama di masa pandemi ini. Kalau misalnya kami ingin mengambil data tersebut untuk latar belakang skripsi mahasiswa, apakah itu juga harus meminta izin juga gitu, seperti prosedur yang tadi sudah disampaikan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Nuning. Mungkin langsung saja akan dijawab oleh Mbak Putri. Terima kasih Bu Nuning atas pertanyaannya. Untuk pengambilan data pendahuluan skripsi, nanti bisa mengajukan lewat tadi Bu yang di website. Kemudian untuk skripsi kan datanya terkait apa yang diminta, misalnya tadi seperti Mbak Rati yang jelaskan terkait lingkar panggul atau lingkar pinggang, kemudian data merokok seperti apa, itu nanti bisa kita berikan. Tapi kita harus terlebih dahulu tahu lebih jelas data apa yang diperlukan. Nanti jika data divisualisasi data tersebut belum bisa mengakomodir apa yang diperlukan, nanti bisa kita analisis lebih lanjut gitu Bu. Untuk presentasinya berapa, prevalensinya berapa, itu nanti bisa diajukan ke HDSS melalui website.
Oh ya, terima kasih Mbak Putri. Kalau misalnya tadi untuk latar belakang saja, apakah sama perjanjiannya harus misalnya tadi dalam 6 bulan itu dipublikasi gitu? Kalau hanya untuk latar belakang saja, Bu? Iya. Kalau untuk latar belakang, mungkin nanti di latar belakangnya itu tetap harus ada diambil dari HDSS seperti itu. Karena mengambil dari HDSS juga, jadi kita juga mengharapkan data yang dipakai untuk skripsi atau tesis itu juga dipublikasikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Jaja. Barangkali maksudnya mohon maaf Bu Jaja sudah hadir ya. Barangkali maksudnya tadi untuk misalnya di bab 1 sebagai pendukung latar belakang ya Bu Nun, yang sebenarnya itu barangkali bisa dari summary tadi itu ya. Iya Pak, bisa. Jadi yang di HDSS ini sudah ada beberapa summary yang mungkin memperlihatkan beberapa isu itu saya kira bisa disitasi juga Bu Nuning, jadi sudah ada di website juga. Kalau itu saya kira nanti tinggal mencantumkan, karena sebenarnya yang di summary itu adalah data yang diambil dari dokumen laporan sebenarnya. Jadi sudah saya kira kalau untuk kepentingan membuat latar belakang itu bisa mensitasi ke dokumen laporannya, dan itu bisa dilihat di webnya juga yang sudah dalam bentuk summary. Ya. Oh ya, berarti kalau begitu tidak perlu mengikuti prosedur permohonan izin seperti tadi itu ya? Kalau yang itu saya kira tidak. Yang untuk permohonan izin itu adalah untuk permohonan izin meminta data raw datanya yang akan memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Ya. Oh ya, terima kasih banyak Dr. Lutfan. Mungkin Bu Yaya ada tambahan? Bu Yaya ada tambahan Bu? Atau Bu Uke? Mungkin saya hanya menambahkan ini keuntungan atau kelebihan menggunakan data HDSS ini karena kan besar ya, jadi sampelnya besar gitu, jadi mungkin untuk atau misalnya untuk dosen-dosen juga untuk mau melakukan publikasi, biasanya kalau sampelnya besar itu kemungkinan besar untuk diterima di di jurnal internasional itu peluangnya semakin besar gitu. Jadi mungkin meskipun data sekunder, tetapi ini karena sampelnya cukup besar sehingga akan menjadi bagus. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih Bu Uke. Ya. Terima kasih Bu Uke. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang lain ada pertanyaan? Karena belum ada, mungkin ini Bu Uke bisa memberikan testimoni seperti itu Bu, dari Bu Uke yang pernah menggunakan data HDSS, dan juga mungkin mahasiswa Ibu Uke yang pernah menggunakan data HDSS maupun nested, terutama di situasi sekarang yang mungkin kalau turun lapangan akan ada tantangan-tantangan yang baru seperti itu Bu Uke. Dari teman-teman gizi agar lebih terbuka seperti itu, karena mungkin masih bingung juga kalau yang dari mahasiswa. Sebetulnya ada beberapa juga yang di sini juga Bu Susi juga banyak terlibat juga ya di awal-awal HDSS ya, dan juga sudah publikasi internasional juga ya dengan Bu Ika juga, itu merupakan nested research juga dengan HDSS ya. Kemudian yang saya juga ada beberapa yang mahasiswa yang untuk skripsinya mengambil data sekunder ya, data sekunder di HDSS dan sudah selesai, dan saat ini saya juga sedang nested ya dengan HDSS
ada beberapa nih, saya tadi lihat di sini juga ada pesannya ya, Almira, Rania, kemudian Saskia dan Aurel yang sedang nested dengan HDSS. Jadi di sini memudahkan karena perizinan ya, terutama perizinan ke masyarakat, kemudian juga ke puskesmas itu lebih mudah masuk karena untuk yang nested ya, karena ini sudah kerjasama dengan HDSS sehingga itu sangat membantu gitu. Jadi untuk yang data sekunder kemarin juga meskipun data sekunder tetapi mahasiswa juga banyak belajar karena juga untuk mengolah data sekunder itu juga tantangan tersendiri, jadi tidak kemudian menjadi kalau data sekunder itu kemudian menjadi apa ya, kualitas dari skripsinya menjadi lebih rendah misalnya dibandingkan dengan yang mengambil data primer, tidak juga, karena memang ada belajar banyak juga untuk bagaimana mengambil data sekunder dari data di HDSS ya, data HDSS yang cukup besar gitu. Jadi itu tantangan tersendiri. Jadi mungkin itu sih pengalaman saya, dan memang masih banyak data-data yang terkait dengan gizi yang bisa dimanfaatkan ya, data sekunder di HDSS ya, seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Mbak Ratri. Di situ ada rasio lingkar pinggang lingkar panggul juga sudah diambil datanya, tetapi kemudian juga banyak belum dikaitkan atau dilihat hubungannya dengan misalnya penyakit-penyakit tidak menular yang juga ada di datanya HDSS. Itu mungkin Mbak Nisa. Wah, baik, terima kasih banyak Ibu sebagai telah berbagi pengalaman menjadi pengguna data dan juga menjadi pembimbing skripsi juga untuk teman-teman di gizi, bahwa di HDSS kelebihannya mungkin dari segi efektivitas begitu nggih Bu, termasuk dari perizinan juga, tapi tantangannya yakni karena datanya mungkin belum sepenuhnya sesuai apa yang diharapkan, jadi tantangannya adalah mengotak-atik data sekunder yang ada. Oke. Dari teman-teman mahasiswa mungkin ada yang ingin bertanya seperti itu. Apakah ada nih? Nanti kita raise hand. Atau Bapak Ibu dosen dari program studi gizi, sekiranya apakah ada yang ingin mungkin mahasiswa sudah meluncur ke webnya HDSS, sedang melihat-lihat mungkin. Wah, luar biasa. Lihat-lihat kemudian segera mengajukan judul seperti itu nggih Bu. Ya, amin, mudah-mudahan. Sebetulnya banyak dosen yang ingin gabung tapi tidak bisa lagi karena maksimal 100 peserta ya Mbak ya. Oh, nggih Bu Nuning, Ibu menyampaikan permohonan maaf juga dari tim HDSS Sleman bahwa untuk Zoom kami kuotanya hanya 100 Ibu. Untuk rekaman dan juga materi nantinya akan kami bagikan dan juga akan kami streamingkan melalui YouTube HDSS Sleman. Seperti itu nggih Bu. Oh ya, terima kasih. Nanti mahasiswa yang belum berkesempatan hadir ini juga bisa melihat melalui YouTube tersebut. Iya, terima kasih ya. Ya, terima kasih kembali Ibu Nuning. Jadi nanti untuk link YouTube akan kami informasikan kemudian kepada Bapak Ibu dosen dan juga kepada teman-teman di program studi gizi kesehatan. Mungkin di sini ada Ibu Afi juga nggih dari dosen gizi dan juga bergabung di HDSS Sleman. Mungkin dari Ibu Afi apakah ada informasi tambahan Ibu? Sudah cukup Mbak Ratri. Tadi juga saya sudah menawarkan ke mahasiswa bimbingan yang belum ada topik, ya. Mungkin nanti semoga tertarik nanti untuk mengambil data di HDSS. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Afi. Nah, untuk teman-teman sudah mendapatkan lampu semi hijau ini dari dosen pembimbing untuk permohonan dan juga untuk misal ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung menghubungi kami, bisa melalui WA atau jika sedang ke kampus sebenarnya
kantor HDSS Sleman ada di Radio Putro lantai 1 sayap barat, di depannya lab gizi seperti itu. Nah, mungkin sebelum mengakhiri webinar pada pagi hari ini, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan kepada Pak Lutfan? Kami persilahkan Bapak. Ya, saya kira sudah cukup, Mbak. Jadi ya mungkin Bu Nuning, Bu Oga yang dari gizi, saya kira nanti mungkin akan lebih banyak kalau nanti ada mahasiswa yang barangkali tertarik untuk menggunakan data HDSS, saya kira akan ada arahan lebih lanjut. Dan ya insya Allah nanti yang dari tim HDSS siap membantu juga untuk memfasilitasi. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfan. Pokoknya kami siap Pak untuk memfasilitasi dan juga memberikan informasi-informasi baik dari segi teknis maupun konsultasi seperti itu, karena juga ada Bapak Ibu, ada dosen-dosen dari program. Kalau untuk jadwal workshop yang yang akan diselenggarakan masih tahun depan ya Mbak ya yang Untuk workshop analisis data untuk tahun 2020 ini telah kami selenggarakan. Nah, untuk materi dan juga rekaman terkait analisis data, kemudian brainstorming ide-ide bersama bisa dilihat melalui channel YouTube HDSS Sleman. Nah, untuk series workshop analisis data selanjutnya pada tahun depan, Mbak Lutfan. Iya, jadi biasanya nanti yang sudah proses untuk menggunakan data HDSS umumnya akan difasilitasi juga untuk mengikuti workshopnya, sehingga memudahkan harapannya memudahkan untuk nanti melakukan data analisisnya, termasuk juga untuk menuliskannya dalam manuskrip yang bisa submit ke jurnal. Oh, okay. Jadi HDSS Sleman ada dari awal hingga akhir begitu nggih Pak Lutfan? Iya. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Lutfan. Mungkin ini masih ada beberapa menit lagi. Mungkin kami ingin mendengar suara yang dari mahasiswa nih, dari teman-teman mahasiswa. Mungkin ada Mbak Saskia atau Mbak Rania atau Mbak Aurelia yang saat ini sedang running penelitian bersama Ibu Ke dan HDSS Sleman. Untuk salah satu Mbak Saskia atau Mbak ini apakah bisa meng-unmute mikrofonnya? Halo. Halo Mbak Anissa, saya Rania. Oh ya, halo Mbak Rania, boleh ini nggak diceritakan gimana awalnya kemudian menggunakan data HDSS, kemudian hal apa yang Mbak Rania dapatkan dan tantangan-tantangan apa yang Mbak Rania temukan seperti itu? Oh, kalau yang penelitian sekarang ini kebetulan udah banyak melalui modifikasi dan adaptasi Mbak, karena kan memang keadaannya lagi pandemi gini. Jadi yang awalnya tadinya mau data primer yang benar-benar ke rumah warga menyebar di seluruh seluruh kecamatan gitu. Itu tadinya nggak bisa dikurangi. Jadi hanya ada pakai di Kecamatan Depok. Tapi nggak apa-apa, masih seru. Kemarin udah ngambil data di Posyandu, ketemu sama ibu-ibu. Saya juga ada pengalaman waktu itu jadi enumerator, bantuin penelitian kakak tingkat. Itu beneran terjun ke masyarakat. Halo? Iya, halo Mbak, silakan. Oh ya, terus waktu itu tahun 2019 akhir, itu saya beneran nyebar ke beberapa kecamatan seperti Ngaglik, terus daerah Jakal Atas kebanyakan. Itu ngambil data SQFFQ sama udah sih data SQFFQ aja. Itu juga seru karena dapat pengalaman yang benar-benar terjun langsung ke masyarakat, dapat flash tulisan HDSS FKUGM gitu. Semua pengalamannya sih berharga banget dan nggak bisa dilupakan karena
kan baru ini ya saya ngambil data langsung, nanya-nanya, formulirnya kan tebel tuh SK5Q, tapi gimana caranya kita mahasiswa bisa bikin waktu wawancara itu nggak terasa jenuh gitu. Oke. Mungkin Rani ya bisa diceritakan untuk yang penelitian sekarang tadi Rania menyampaikan banyak modifikasi gitu ya, tetapi kemudian mungkin mengenai masalah perizinan dan kemudian sampai akhirnya kader dijadikan enumerator itu dari HDSS ini kan nested dengan HDSS ya, mungkin perannya HDSS di sini bisa diceritakan Rania. Oh ya. Kalau untuk yang penelitian sekarang, alhamdulillah sangat terbantu. Mulai dari awal menyusun proposal, mengisi form permohonan data sekunder itu mudah sekali karena kita dibimbing sama Mbak Ratri, sama Mbak Pri juga untuk anggaran. Lalu untuk izin etik juga dibantu banget. Karena mahasiswa pasti bingung pertama kali bikin permohonan seperti itu. Tapi semuanya jadi mudah karena monitoringnya ketat dari HDSS. Lalu pas brainstorming adaptasinya nih gimana supaya kita tetap bisa turun lapangan tapi tetap aman. Akhirnya kita diskusinya juga selalu lancar dengan Bu Ke, Mbak Ratri, itu karena kita bikin grup sendiri ya Bu dan Mbak Ratri. Jadi alhamdulillah ada aja solusi yang datang ketika kita udah mulai stuck sama keadaan yang aduh ini kayaknya nggak mungkin kita bisa ke rumah warga. Oh akhirnya gimana kalau kita pakai posyandu yang ada datanya, yang bersedia untuk tetap diambil data status gizinya. Akhirnya kita bisa minta bantuan kader-kader posyandu untuk bantu jadi enumerator, ngambil data ke rumah-rumah warga seperti itu. Jadi bukan kita yang turun, tapi jadinya kader posyandu yang bantu. Dan itu semua juga dibantu sama HDSS untuk brainstorming-nya. Seperti itu. Oke, ya, jadi mungkin menambahkan, jadi perizinannya memang karena kan di puskesmasnya terutama ya, karena kader mau membantu karena kan bukan perintah ya, artinya kerjasama dengan puskesmas. Nah, puskesmas ini ada di bawah HDSS sehingga ketika dan ini puskesmas ini hubungannya baiklah dengan sangat baik dengan HDSS. Ketika HDSS minta tolong, kemudian juga bisa sangat membantu bersedia membantu dengan cepat gitu ya. Jadi pengumpulan data yang tadinya harus ngambil data sendiri, kemudian dalam situasi seperti ini kemudian bisa dibantu ya, diambil alih oleh puskesmas. Kemudian kita hanya melakukan pelatihan, itu pun dalam peserta yang sangat terbatas, hanya 4 orang kader gitu ya. Kemudian bisa menjadikan kader sebagai enumerator dan kader ini yang kemudian masuk ke rumah warga. Jadi ini untuk masalah perizinan juga HDSS sangat membantu gitu ya. Baiklah. Terima kasih banyak Bu Ke dan juga Mbak Arania. Jadi data sekunder dan juga nested itu menjadi mungkin menjadi salah satu pilihan terutama di masa sekarang, karena kan untuk turun lapangan secara langsung itu mungkin menjadi banyak pertimbangan seperti itu nih. Dan tadi sudah ada testimoni cerita pengalaman dari Mbak Rania, dari mulai brainstorming sampai kemudian pengurusan etik dan juga turun lapangan untuk pengambilan data. Karena kan mungkin berbeda ya Mbak pengalamannya dari yang tahun lalu menjadi enumerator untuk dari satu rumah ke rumah lain, kemudian untuk tahun ini ternyata bekerja sama dengan kader karena memang kurang memungkinkan untuk mahasiswa secara langsung turun ke lapangan seperti ya, itu. Betul, Mbak. Oke. Oh iya, ini partnernya ada siapa lagi Mbak Rania? Halo? Ya, halo sebentar. Kayaknya tadi ada Almira deh. Kalau nggak salah lihat. Nah, ada Almira. Oke, mungkin dari Mbak Almira. Oh, tapi masih satu tim ya Mbak ya? Iya, masih satu tim. Oke. Kalau dari mahasiswa lain,
mungkin dari apa ya, mungkin sudah ada yang tertarik ataupun berencana untuk menggunakan data sekunder ataupun skema nested research dari HDSS Sleman. Atau siapa ya? Ini kalau mungkin belum, mungkin testimoni apa ya, pendapat mengenai diadakannya sosialisasi ini dari pandangan mahasiswa seperti itu. Ini ada salah satu yang berkenan untuk menyampaikan. Ini ya, saya tunjuk aja ya yang tersedia di layar saya. Mungkin dari Mbak Alima Syarifah. Apakah bisa meng-unmute mikrofonnya, Mbak? Halo. Atau yang lain juga nggak apa-apa. Ada Mbak Aufa Amalia atau Mbak Aldea Andwiani. Apakah boleh ini memberikan apa ya pandangan ataupun juga hal-hal yang bisa menjadi masukan kami juga terkait webinar mengenai HDSS Sleman ini? Ini ada Reinhard ada di situ nggak? Bisa kasih masukan nggak? Ini berguna atau tidak? Apa namanya webinar yang dilakukan oleh HDSS ini? Iya Bu, selamat pagi. Suara saya kedengaran? Ya, halo Mas, iya kedengaran dengan jelas. Oke. Kalau menurut saya secara pribadi, mungkin saya masih belum ada gambaran gitu kan buat kedepannya bakalan kayak gimana. Maksudnya kayak dari segi pengolahan data dan apa segala macam, karena juga belum diajarin gitu-gitu. Tapi kalau misalnya dari segi penyampaian, kayaknya menurutku secara pribadi itu bakalan sangat membantu kita, apalagi terutama mahasiswa yang buat penyusunan skripsi dan segala macam sih, karena buat datanya itu kan kayak sangat terbantu banget, dan apalagi dengan adanya HDSS ini, kayak pengumpulan data yang rumit, apalagi dari kondisi pandemi kayak gini bakalan sangat terbantu banget sih menurut saya. Mungkin pandangan saya masih seperti itu sih, Bu. Iya, mungkin Reinhard meluncur ke webnya ya, karena ini kan memang semester 5 juga ya, semester 5 sudah mulai diajarkan untuk mencoba untuk memikirkan membuat proposal untuk skripsi. Jadi ini untuk yang semester 5 bisa langsung meluncur gitu ya, ngelihat apa saja sih sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Mbak Ratri, mungkin lebih detail seperti apa, gitu ya. Iya Bu, nanti saya coba akan mengeksplor webnya, terus di sana bisa ngapain aja dan belajar di sana juga dulu sih Bu. Ya sip, soalnya masih bisa ganti judul untuk latihan proposal. Siapa tahu proposalnya juga nanti bisa digunakan untuk skripsi gitu ya. Iya siap Bu, makasih Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Reinhard. Ya, udah Pak ini ya, banyak mahasiswa semester 5 nggih. Wah, sudah siap-siap ini untuk mengajukan judul. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, Pak Lutfan. Apa menambahkan ini dari interaksi ini barangkali saya memahami mungkin juga tidak mudah untuk bertanya juga karena belum banyak gambaran. Sehingga saya tadi kepikiran kalau misalnya yang nanti di websitenya HDSS kita tambahkan ya kata kunci ya. Jadi ada kalau kayak di PubMed itu kan ada medical subject heading ya. Yang isinya itu sebenarnya adalah kata kunci yang baku ya, yang kontrol vocabulary istilahnya mereka. Sehingga mungkin nanti kalau punya ide misalnya saya juga mungkin tidak begitu paham isu-isu yang terkait dengan gizi, tapi misalnya ada stunting, ada gizi keluarga, ada pola makan, itu bisa di search juga di websitenya HDSS sehingga memudahkan. Sehingga kalau misalnya nanti teman-teman ingin mencari
ya dengan kata kunci yang spesifik tadi itu ada atau tidak, itu nanti harapannya bisa lebih memudahkan. Baik. Karena kalau misalnya saya memahami misalnya harus membuka buku katalognya, harus membuka metadatanya mungkin butuh waktu, tapi setidaknya kumpulan kata kunci yang itu mencerminkan data yang ada di HDSS itu bisa di-search. Jadi barangkali nanti akan kami kembangkan sehingga memudahkan juga untuk paling tidak memicu ide awal dengan kata kunci yang barangkali dipikirkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dufan. Terima kasih banyak kepada Bu Nuning juga karena telah memfasilitasi kami dan juga terkait kelancaran acara ini karena sudah jam 10. Mungkin dari Mbak Putri, apakah ada tambahan Mbak Putri? Terima kasih Mbak Nisa. Mungkin dari Bapak Ibu dan teman-teman yang lain mungkin sedang mencari topik. Nanti ketika sudah menemukan topik bisa memanfaatkan data HDSS kami Bapak Ibu. Mungkin bisa disesuaikan dengan variabel yang kita miliki. Kemudian nanti tadi yang disampaikan Pak Lutfan dan Mbak Ratri, jika data kami belum sesuai, kurang variabel, Bapak Ibu bisa menggunakan nested research pada skema nested research di HDSS seperti itu. Kemudian kami tunggu permohonan Bapak Ibu sekalian. Jika nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengkontak HDSS lewat nomor WA kami. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih semuanya. Kemudian setelah tidak terasa kita memasuki sesi terakhir, yakni penutupan. Saya Nisa sebagai MC mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Ibu dosen gizi, Bapak Ibu dari HDSS Sleman dan juga teman-teman mahasiswa. Kami tunggu proposal dan permohonan datanya nggih melalui HDSS Sleman. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tetap sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Lutfan, semuanya Mbak Putri, Mbak Ratri, terima kasih semua Mbak Anissa. Pak Lutfan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali.